Selamat malam semuanya. Pada pembahasan kali ini kita akan membicarakan topik mengenai perlindungan data penting pertahanan Indonesia. Next. Oke, kelompok kami terdiri dari Bapak Beni Budi Septianto, saya Jonathan Sirait, Guleni Triyamlati, Bapak Unggul Satrio Yudotomo, Bapak Waskito Dwi Wicaksono, dan Mbak Winka Wino Yunanda. Mengenai serangan cyber, untuk pendalamannya mengenai serangan cyber, kita ketahui bahwa serangan cyber mempengaruhi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Serangan cyber ini umumnya berbentuk distorsi informasi yang bisa mempengaruhi cara berpikir mindset masyarakat pada umumnya, atau maupun digunakan untuk pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mencapai tujuan-tujuan tertentunya, baik itu untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan publik yang dibawanya. Kemudian dampaknya juga tentu sangat luas ya, bisa mencakup dari ancaman secara militer maupun nirmiliter. Dan bila tidak ditangani dengan serius, bisa dirasakan efeknya, dampaknya terhadap kelancaran suatu operasi militer misalnya, dan juga terlebih yang kita ketahui sekarang adalah distorsi informasi pada lingkungan kementerian atau lembaga-lembaga pemerintah yang menyesatkan proses pelayanan di masyarakat, dan juga efeknya misalkan pada proses-proses pembangunan sarana dan prasarana dari yang dilakukan oleh pemerintah dan juga lain sebagainya. Nah, sehingga ancaman cyber ini bisa memicu cyber warfare yang juga bisa memperluas dampaknya pada network centric warfare dan juga perang proxy. Jadi pihak-pihak yang memanfaatkan data ini bisa membuat suatu rencana yang hanya mengatur pihak-pihak lainnya gitu dari data yang dia kumpulkan. Nah, makanya itu ancaman terhadap perlindungan informasi di Indonesia ini sangat penting bagi negara sendiri. Informasi penting milik negara di era digital tidak sama sekali tidak dapat dianggap remeh. Nah, kemudian lanjut, perkembangannya itu sendiri secara pengetahuannya, teori itu mengenai pertahanan cyber sudah di tingkat internasional sudah sangat maju ya, di mana pemerintah sendiri sekarang dapat melakukan banyak aktivitas pemerintahan hanya melalui internet dan komputer gitu. Seperti yang sekarang kita melakukan aktivitas secara online, begitu juga di pemerintahan. Pemerintah juga dapat melakukan banyak aktivitas pemerintahan hanya seperti melakukan pertemuan diplomatik tanpa perlu hadir secara fisik, melakukan pengarsipan dokumen-dokumen negara secara digital, dan juga membangun data dan pusat informasi, dan kemudian masih banyak lagi. Namun di Indonesia masih terdapat gap dalam perlindungan data dan informasi, sehingga rentan pada dengan adanya cyber attack, serangan cyber, dan juga kebocoran data milik publik ya pastinya. Kemudian sehingga pemahamannya sendiri bahwa senjata pamungkas di perang modern saat ini berada di ranah server, komputer, dan web. Bukan hanya melalui konvensional gitu, melalui senjata, alutsista, bom, atau melainkan melalui coding yang sangat rumit, yang bahkan bisa melumpuhkan seluruh sistem intelijen pada suatu negara. Nah, salah satu penyebab yang kami temui adalah belum adanya kebijakan yang mendukung, disertai belum sadarnya pemerintah akan pentingnya keamanan data dan informasi yang berskala internasional, yang dapat melindungi data dan informasi milik pemerintah sendiri maupun data milik publik yang dipegang oleh pemerintah. Padahal tujuan dari pertahanan cyber di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah ini tidak lebih penting dari perlindungan jalur komunikasi dan data pertahanan dari ancaman-ancaman cyber yang dapat meretas, merusak, dan mengganggu seluruh sistem pertahanan
di Republik Indonesia. Maka dari itu, dalam pembahasan kita kali ini akan mempersempit objek penelitian pada pembangunan benteng digital yang berfokus pada perlindungan data antar kementerian. Lanjut. Oke, metode penelitian yang kami gunakan akan menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan juga untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari buku, surat kabar online, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik yang kita bahas kali ini. Lanjutkan dengan Mas Vito. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan rekan kami. Jadi kami memaparkan hasil dan pembahasan kami. Kami melihat bahwa ancaman cyber adalah tindakan yang mungkin muncul namun berpotensi menyebabkan masalah serius terhadap jaringan atau sistem komputer, dan semua orang bisa terkena dampaknya menurut CIPS tahun 2021. Dan ini melihat perkembangan yang kita dapat ketahui, di Indonesia masih banyak terjadi serangan cyber, seperti kebocoran data sensitif, terutama yang sangat berdampak negatif bagi keamanan warga negara dan pemerintahan itu sendiri. Baik, selanjutnya. Dan melihat ancaman-ancaman cyber yang tadi muncul, maka dibutuhkan suatu kebijakan. Nah, kebijakan umum pada tahun 2020 hingga 2024, di mana kebijakan pembangunan postur pertahanan nirmiliter dilakukan dengan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Ini sangat penting untuk menangkal atau mengatasi ancaman-ancaman tadi yang muncul. Dan itu menjadi kebijakan umum. Nah, kemudian di situ ada juga yang namanya cyber security, yaitu adalah kumpulan alat, kebijakan, konsep keamanan, perlindungan keamanan, pedoman, pendekatan manajemen risiko tindakan, pelatihan, praktik terbaik, jaminan, dan teknologi yang dapat digunakan untuk melindungi lingkungan cyber dan organisasi serta aset pengguna, terutama penggunaan di kalangan terbatas dan rahasia. Jadi ini yang diharapkan nanti melindungi dari ancaman-ancaman tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, sangat dibutuhkan upaya untuk memperkuat cyber security di Indonesia. Nah, ini dilakukan dengan pengaturan dan penataan kelembagaan cyber security nasional yang kuat, juga merupakan salah satu prasyarat terwujudnya cyber security yang handal. Penanganan cyber security harus terintegrasi secara kuat dan melibatkan berbagai lembaga terkait. Jadi intinya harus dilakukan perkuatan dengan mewujudkan cyber security yang handal dan terintegrasi secara kuat, jadi bersifat nasional seperti yang rekan Jonathan tadi, dan bisa menangkal ancaman-ancaman yang bersifat global sekarang ini, dan melibatkan berbagai lembaga yang terkait. Baik, selanjutnya. Ya, lanjutkan rekan kami. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Dan dari penjelasan sebelumnya, perlu kita menempatkan cyber security dalam konteks pertahanan. Sebagai contohnya yaitu negara Amerika Serikat. Di Amerika sekarang sudah menggunakan NCSD, yaitu National Cyber Security Defense. Nah, ini adalah suatu divisi khusus yang bertugas untuk menangani keamanan cyber secara nasional yang didukung oleh sektor swasta dan masyarakat, yang memiliki tugas untuk membangun dan memelihara sistem keamanan cyber dan dunia mayanya untuk membuat dan menerapkan program keamanan berita rahasia negaranya, dan sehingga terkunci dan terinskripsi secara akses. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa mengakses cyber di Amerika. Next.
Nah, pengembangan teknologi informasi untuk mendukung cyber security ini bisa dilakukan dengan pengembangan sarana-prasarana, manajemen isi atau konten-konten yang akan disebarkan, kemudian pengembangan software dan hardware, dan pengembangan internet. Next. Nah, pengorganisasian terkait dengan penggunaan sistem teknologi informasi dapat memperhatikan 4 hal berikut. Yang pertama yaitu dari sistem informasi, kemudian dari kompetisi organisasi, kemudian dari pengambilan keputusan dalam organisasi, dan dari pengorganisasian penggunaan sistem informasi. Nah, global cyber security ini dibangun dari 5 bidang kerja, yaitu meliputi kepastian hukum, prosedur tindakan teknis, struktur organisasi, capacity building dan edukasi, dan kerjasama internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Beni. Terima kasih. Saya melanjutkan. Kerangka hukum yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta surat edaran Menteri dan Peraturan Menteri. Lembaga Indonesia Security Incident Response Team and on Internet Infrastructure atau ID SRTE. Kemudian kelemahan dari cyber security di Indonesia adalah lemahnya pemahaman terkait dunia cyber. Ini memang Indonesia sebenarnya pengguna cyber ini banyak, tapi banyak masih tingkatannya masih belum masih belum memadai untuk menangani cyber di bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian antar lembaga yang menangani, yang masing-masing mempunyai keamanan cyber itu koordinasinya masih belum belum sinergi secara benar-benar. Artinya kadang-kadang kita mau berhubungan justru malah diprotek. Kita mau seharusnya diprotek malah dibuka, kadang-kadang terbalik seperti itu. Jadi itu merupakan kelemahan, sehingga dari pihak luar bahkan para hacker di Indonesia itu kadang-kadang sudah bisa menghack cyber punya kita. Yang kedua, adanya pembatasan penggunaan layanan dengan server yang berada di luar negeri. Ya memang semuanya kita banyak tergantung dengan server luar negeri karena memang juga penggunaan satelit kita itu masih sangat terbatas, kemudian masih menggunakan banyak layanan server luar negeri, termasuk ya macam-macam aturan mereka. Belum adanya legalitas yang memadai yang terkait dengan serangan cyber. Memang untuk legalitasnya yang berlaku di Indonesia kan tidak bisa berlaku untuk internasional. Karena justru mereka dari internasional untuk membobol pertahanan cyber kita, malah mereka gencar mencari kelemahan. Sedangkan legalitas di dalam negeri ini, ya kita bisa memprotek untuk hacker-hacker dalam negeri, bisa kita cari. Tapi untuk yang dari luar negeri kita tidak bisa menindak secara hukum. Lanjut. Inovasi kontrol akses dan firewall. Kontrol akses digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna yang mengakses sumber daya komputer. Yang kedua, sedangkan firewall digunakan untuk mencegah potensi ancaman yang mungkin muncul saat terkoneksi jaringan internet. Ya memang kalau sudah kita masuk jaringan internet, ya segalanya sudah terbuka. Kita sudah berupaya untuk membuat kode-kode untuk melindungi. Kadang-kadang, bukan kadang, banyak pihak yang mungkin lebih pandai, lebih canggih, bisa membuka kode kita. Itu aja. Lanjut. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, untuk kesimpulan yang dapat kami ambil dari diskusi kami adalah bahwa di Indonesia cyber security-nya masih terdapat banyak gap, artinya masih belum sesuai dengan harapan dan masih mudah mengalami serangan cyber atau cyber attack. Kemudian untuk dapat mengembangkan cyber security di Indonesia diantaranya adalah melalui perkembangan teknologi informasi untuk mendukung cyber security yang dilakukan dengan pertama melalui pengembangan software dan hardware, kemudian pengembangan sarana dan prasarana teknologi, kemudian manajemen konten, serta pengembangan jaringan internet. Selanjutnya, pengorganisasian terkait dengan penggunaan sistem teknologi harus berlandaskan pada pertama adalah sistem informasi, kedua kompetisi organisasi, yang ketiga adalah organization decision making, dan selanjutnya pengorganisasian penggunaan sistem informasi dalam organisasi. Dan untuk cyber security ke depannya hendaknya dibangun atas 5 bidang dasar atau fondasi, yaitu adanya yang pertama adalah kepastian hukum, selanjutnya teknis dan tindakan prosedural, penggunaan akhir dan bisnis, lalu struktur organisasi yang diperbaiki, dan juga dilanjutkan dengan capacity building and education atau pendidikan pengguna, dan juga adanya kerjasama internasional berkaitan dengan cyber security. Demikian. Selanjutnya untuk saran akan disampaikan oleh teman kami, Pak Unggul. Silakan. Baik, selanjutnya saran yang akan kita lakukan dan kita jalankan dengan isu digital fortress atau benteng digital untuk mengamankan berita rahasia negara. Untuk saran, perlu adanya peningkatan dan pengembangan software firewall dari Indonesia. Jadi artinya, software ini dikembangkan, dibuild oleh tenaga-tenaga asli orang Indonesia yang memiliki kemampuan untuk membangun software sendiri. Apa itu? Berguna untuk supaya pengamanan yang benar-benar 100% tingkat kepercayaannya tinggi, karena yang mengoperasikan adalah orang kita sendiri. Jadi tidak mungkin dia menyuntikkan satu virus ataupun software di mana itu menjadi spy software atau spy SW, sehingga bisa dipakai untuk kerugian negara kita. Gitu. Kemudian perlu adanya peningkatan kemampuan atau kompetensi operator program ataupun firewall di Indonesia. Jadi saat ini adalah semua penggunaan jaringan ataupun internet di seluruh dunia yang terkait dengan keamanan itu sangat rentan sekali, karena saat ini sudah tren namanya Internet of Things. Jadi semua device ataupun alat-alat itu sudah terhubung, mulai dari lampu, bahkan kamera CCTV, ataupun permesinan, bahkan sampai detektor, sampai pada apa sih namanya, kendaraan dan sensor-sensor yang ada di semua lembaga negara itu yang terhubung dengan internet itu dapat diakses dari manapun. Nah itu kita harus hindari, karena bisa saja orang mengakses kamera yang ada di Istana Presiden itu dari luar negeri dan lain-lainnya untuk kepentingan mereka. Baik, mungkin semuanya intinya software dan hardware itu harus dibangun dan diawasi dan dioperasikan oleh anak-anak dan putra-putra bangsa Indonesia sendiri, sehingga keamanan sangat terjamin. Demikian pemaparan dari kelompok A. Kurang lebihnya kita akan bahas selanjutnya, dan terima kasih.